Mata ka te. Kami lang nga na hindi ano kapal Tukang itu mah ya spesialis nah. Ay ada ya dia kenapa tukang bawaan kabel, tarikan kabel, munjal gitu doang. Kadang kira lah mengutukannya tang tuan kayu. Nih makan nih. Ya, kesukaan sih aja. Sukan udah nama. Sukan. Satu. Jam hijian.
Bang. Tabrak terus. Tabrak terus. Buat tadi pilihan. Terus. Jalan kaki ya.
datang. Punten ngalangkung. Lagi semoga pati. Satu. Sampai kapan sumur kondang jalannya begitu ya? Oh, jalannya ampun. Tinggal mau pancingan beo, Bu. Udin. Tiris mau Udin main BS. Sini, sini. Si Fitri Mufida udah berangkat? Belum. Dan nanti siang mau dijenguk sama bapak ke rumahnya. Assalamualaikum. Satu. Udah baca doa? Ya, sholawatan, sholawatan. Sholatullah. Kalawan. Tabungan peta. Das. Rasulillah. Ala Yasin. Rukun Islam ada 5. 1 syahadat, 2 salat, 4 puasa, 5 naik haji. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha. Rukun iman ada 6. Allah 2 iman pada malaikat. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha. 3 iman kepada kitab Zabur, Taurat,
enam iman qada dan qadar. Punya siapa? Pada makhluknya ya Rabbi perhatikan, yang gak berangkat si Nirwan ya. Kenapa Nirwan gak berangkat? Iya, kenapa tuh? Malas, la ilaha illallah ya. Kayaknya kesiangan. Makanya kalau tidur tuh biasakan tidur cepat. Ya. Jangan malam-malam. Gak boleh jam setengah 12, jam 9 maksimal tuh udah tidur. Ya. Biar bisa bangun, nggak kesiangan, nggak ngantuk, terus berangkat. Ya. Oke anak-anak, minggu kemarin kita belajar Quran surat Al-Falaq dan belajar surat Al-Kautsar ya, kalau nggak salah ya. Coba. Al-Falaq menulis membaca, Al-Kautsar menulis membaca, ya kan? Nah, kita bareng-bareng baca surat Al-Falaq. Coba dilihat yang udah ditulis minggu kemarin. Coba baca bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Selanjutnya surat Al-Kautsar ya bareng-bareng. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Dan kemarin juga kita belajar tajwidnya, yaitu tajwid tentang mad tabi'i atau mad asli. Apa itu mad? Mad itu artinya panjang. Jadi kita membacanya harus panjang. Ya. Ada berapa huruf mad tabi'i atau mad asli? Ada 3. Yang pertama alif, yang kedua wawu mati, yang ketiga ya mati. Disingkat awi. Alif, wawu mati, ya mati. Awi. Ya. Alif. Ya. Ini alif itu sebelumnya ada huruf berharokat fathah. A panjang. Wawu mati sebelumnya ada harokat dhammah. U. Ya mati sebelumnya ada harokat kasroh panjang. I. Yaitu mad tabi'i. Hurufnya ada 1 alif. Yang kedua wawu mati. Yang ketiga ya mati. Disingkat awi. Huruf mad tabi'i ada 1. Yang kedua wawu mati. Yang ketiga ya mati. Disingkat gampang. Nah, kalau ada 3 huruf ini ya, sebelum alif harokatnya fathah, maka panjang. Baca mad tabi'i. Mad itu artinya panjang. A. Wawu mati sebelumnya ada harokat dhammah, maka panjang. Mad ya, mad tabi'i panjang. U.
Yang terakhir, ya mati. Sebelumnya ada harokat kasroh, maka dipajak panjang. Mad tabi'i. Ya, ngerti? Selanjutnya, kemarin juga kita nulis tentang gunnah. Apa itu gunnah? Gunnah itu artinya dengung. Ya. Hurufnya apa? Ada dua gunnah. Nun bertasdid sama mim bertasdid. Nun bertasdid sama mim bertasdid. Inna, anna, amma, imma. Ya, didengungkan, tekan. Itu gun. Nah, ada berapa guna hurufnya? 1. Nun bertasdid. Yang kedua, mim bertasdid. Pak, tasdid itu seperti apa sih? Tasdid itu harokatnya kayak gini nih tasdid. Tuh. Ya, tahu? Ini namanya tasdid. Kalau ada nun tasdid berarti gunnah. Kalau ada mim tasdid berarti gunnah. Paham? Nun tasdid dihukumi gunnah. Mim tasdid dihukumi gunnah. Bisa? Ngerti? Ya. Bapak ulas aja yang kemarin sedikit. Nah, kita lanjut sekarang akan belajar yaitu pesan pokok Quran surat Al-Falaq, terjemahnya juga artinya, dan juga pesan pokok surat Al-Kautsar dengan artinya. Ya, siap belajar? Siap belajar? Ya, oke. Kalau siap belajar, buku dan alat tulisnya dikeluarkan. Yang belum cepat dikeluarkan. Gak apa-apa, yang penting jangan dicopotin, dibuang, jangan. Oke, kita nulis ya anak-anak. Anak-anak soleh-soleh semuanya, soleh-solehah. Si Nirwan waktu Jumat kemarin gak berangkat ya? Sekarang gak berangkat juga ya? Waktu kemarin sih hari Kamis berangkat gak? Berangkat? Ya Allah, dia kenapa pelajaran agama gak berangkat? Ya. Ayo pesan pokok. Pesan pokok surat Al-Falaq. Pesan pokok surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq adalah surah ke 113 dalam Al-Quran. Bapak tanya, jumlah surat di Al-Quran ada berapa? Jumlah surat semuanya 114. Nah, surat Al-Falaq ini urutannya yang ke 113. Berarti sebelum terakhir ya. Sebelum terakhir. Surat Al-Falaq dulu baru surat yang terakhir. 114 surat apa? Anas. Pinter Ramdan ya. Anas surat terakhir. Yang terakhir Anas. Sebelum terakhir itu surat Al-Falaq dulu. Paham? Ya. Jadi jumlah surat itu ada 114. Al-Falaq artinya ada PR nggak ini kelas 2B? Kemarin 2A mah ada PR. Nanti ini kasih PR lah. Waktu subuh. Atau fajar. Ada berapa ayat surat Al-Falaq?
Coba dilihat kemarin surat Al-Falaqnya ada berapa ayat? Iya betul Alfian, ada 5 ayat. Ya. Surat Al-Falaq ada 5 ayat. Dari 5 ayat. Ayat pertama bunyinya Qul a'udzu birabbil falaq. Ayat kedua min syarri ma khalaq. Ayat ketiga wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ayat keempat wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ayat kelima wa min syarri hasidin idza hasad. Ada 5 ayat. Kenapa kamu virgin? Virgin atau virgi sih? Virgi. Iya, bukan virgin. Nuski. Ya. Surat Al-Falaq tergolong surat Madaniyah. Karena diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, turunlah surat Al-Falaq. Makanya tergolong surat Madaniyah. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, jadi turunnya di Madinah. Surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an ya, itu turunnya hanya di 2 tempat. Bisa di Mekah, bisa di Madinah. Kalau enggak turun di Mekah, berarti di Madinah. Kalau enggak turun di Madinah, berarti di Mekah. Ya, makanya golongan suratnya pun ada 2, golongan surat Makkiyah atau golongan surat Madaniyah. Kalau yang turun di Madinah namanya surat Madaniyah. Kalau yang turun di Mekah namanya surat Makkiyah. Ya, ngerti? Ada yang mau tanyakan? Enggak. Ya, pinter-pinter 2B mah. Ihsan udah? Cepat nulisnya alhamdulillah. Yang lama nulisnya tuh di sini tuh kelas 2B siapa? Fiona ya. Aji ya. Cepat Aji sekarang. Alhamdulillah. Udah di J. Oh, alhamdulillah cepat ya. Berarti Fiona ya belum cepat tuh nulisnya ya. Ini sih Widya cepat enggak? Biasanya terakhir aja Widya. Siapa sih Rasulullah itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Rasulullah. Ya. Adapun pesan pokok surat Al-Falaq adalah sebagai berikut.
Titik 2. Apa saja sih pesan pokoknya? Apa saja sih isi kandungannya? Ya, nanti kita bahas. Pipi masih suka pakai kalung emas lagi? Atau cincin atau gelang enggak? Kalau ini enggak apa-apa ya. Yang penting jangan pakai kalung emas, gelang emas, enggak boleh. Ya. Karena di sini bukan untuk berhias diri, ya. Bergaya, bukan di sini tuh untuk nuntut ilmu, untuk belajar. Kasihan juga kalau kalian anak-anak udah sukanya bercanda, bergurau, ketarik, kalau lepas hilang gimana? Kasihan orang tua, emas tuh mahal. Ya. Iya. Nanti mah jangan diusahakan, jangan. Cukup anting aja udah. Ya. Ya nanti nunggu yang belum. Iya, parang sate Bapak Jumat kamari teh sinirwan teu mangkat parang satenya. Jumat ayeuna teu mangkat deui. Keasukan mun mangkat aya tegur ku Bapak, kunaon teu mangkat. Gitu. Aduh. Tenda ini kena ketinggalan pelajaran agamana. Ya Allah, mumpung kecil ya, yang rajin nuntut ilmu. Udah dewasa seperti Bapak mah pingin nuntut ilmu tuh susah. Sibuk sama kerjaan, sibuk sama istri, anak, ya. Susah nuntut ilmu tuh. Makanya sekarang mumpung kecil nih, masih kecil, nuntut ilmu yang bener-bener, ya. Yang rajin. Kalau udah dewasa mah susah, ya. Cari kerjaan, udah dapat kerjaan sibuk kerjaan, ya. Udah rumah tangga sibuk istri, sibuk anak, ya. Makanya gunakan waktu sekarang nih mumpung kecil, yang rajin nuntut ilmu tuh, ya. Ya. Yang rajin san ya nuntut ilmu tuh sebagai dasar pondasi kalian semuanya. Supaya tidak terbawa jelek buruk. Kalau nggak punya ilmu pasti terbawa, ya. Makanya punya ilmu supaya kuat. Tidak terpengaruh oleh pergaulan yang buruk, yang jahat, yang jelek. Makanya nuntut ilmu yang rajin sekarang tuh. Satu, manusia harus memohon perlindungan hanya kepada Allah. Ini pesan pokok yang pertama, manusia harus memohon perlindungan hanya kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Qul katakan wahai Muhammad, a'udzu, aku mohon perlindungan birabbil falaq, kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh atau fajar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mohon perlindungan, penjagaan, ya, mohon keamanan sama Allah saja. Kalau kalian memohonnya bukan kepada Allah, maka kalian nanti jatuhnya itu musyrik, menyekutukan
Allah. Ya, musyrik itu termasuk dosa besar. Ya, jadi mohon perlindungan hanya pada Allah, nggak boleh kepada selain Allah. Hanya pada Allah, nggak boleh pada pohon besar, batu besar, gunung besar. Ya, jadi nggak boleh ya. Apa? Naik, duduk atuh, diambil. Jadi mohon perlindungan itu hanya kepada Allah, ya. Allah yang maha menjaga, Allah yang maha melindungi. Gak boleh kepada selain Allah, musyrik, ya, dosa besar. Udah, cepat. Apalagi pesan pokok surat Al-Falaq. Yang kedua, pesan pokoknya nih atau isi kandungannya. Manusia berlindung kepada Allah dari segala kejahatan. Manusia berlindung. Kita tuh yang namanya hidup tidak semuanya baik. Ada saja yang jahat. Maka dari itu mohonlah kalian semuanya perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan. Supaya apa? Supaya kita selamat, tidak dijahat-jahatin. Ya. Orang tuh macam-macam, manusia aja macam-macam. Manusia aja nggak semuanya baik. Ya, ada manusia yang jahat juga. Yang ketiga, ada 4 kejahatan yang Allah sebutkan dalam surat Al-Falaq. Jadi ada 4 kejahatan yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Falaq. Yang pertama, kejahatan makhluk Allah. Yang pertama, kejahatan makhluk Allah. Apa sih itu makhluk? Makhluk itu artinya ciptaan Allah. Ya, ciptaan Allah tuh banyak, ya. Ada manusia lagi, ada hewan, ada tumbuhan, ada jin, ya. Jadi mohonlah kita perlindungan dari kejahatan makhluk, dari kejahatan ciptaan Allah, dari jin. Ya, terkadang manusia dijahatin sama jin. Ya. Sama jin dijahatin, ditowel, gering bae. Diusap jadinya gering, ya. Bahkan sampai sama jin didorong sampai jatuh meninggal banyak. Makanya mohonlah perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluk Allah, ya. Dari hewan juga bisa. Contoh ular berbisa, ya, bisa nyantrok kita, gigit kita. Maka mohonlah kepada Allah dari kejahatan makhluk yang disebut ular. Ular itu ciptaan Allah sama.
Ya. Yang kedua, kejahatan apa yang kedua? Kejahatan di waktu malam. Kejahatan di waktu malam. Apabila gelap gulita. Jadi kalau sudah malam, kalian ingin keluar atau kalian pulang dari Jakarta habis kerja, pulangnya malam jam 1, maka kalian mohonlah kepada Allah perlindungan dengan membaca surat Al-Falaq. Ya, di waktu malam nih, baca surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Terus dibaca sepanjang perjalanan dari jalan raya menuju ke rumah, pulangnya malam. Ceritanya pulangnya malam, habis pulang kerja. Baca surat ini supaya kalian dijaga, dilindungi oleh Allah. Selamat nantinya sampai ke rumah. Ya, apalagi lewat jalan tol, naik motor, pulang malam. Bisa jadi kita ada begal, dibegal. Motornya disabit. Ya, busur, diambil HP-nya, tasnya, isinya dompetnya diambil juga, duitnya juga, semua diambil. Maka kalau berkendaraan di malam hari, mau pulang habis kerja, baca surat Al-Falaq yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Supaya selamat sampai tujuan. Ya, ingat ya. Kalian kalau memohon perlindungan baca surat Al-Falaq. Yang ketiga kejahatan apa? Yang ketiga kejahatan tukang sihir. Kejahatan tukang sihir. Sihir itu biasanya dimulai malam. Makanya kalau habis sholat maghrib dibaca surat Al-Falaq, ya, supaya nggak ada sihir, nggak ada teluh, nggak ada santet, ya. Nanti kalau ada yang ngirim teluh, santet, sihir, itu balik lagi. Karena kitanya habis sholat maghrib membaca surat Al-Falaq, ya. Sering dibaca habis sholat maghrib tuh 3 balik aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Habis sholat maghrib rajin dibaca surat Al-Falaq. Insyaallah nggak bakal ada sihir, nggak bakal ada teluh, nggak bakal ada santet yang datang ke rumah kamu. Kalau ada orang yang iri dengki nyuruh dukun supaya nyantet kamu, tapi kamunya rajin setiap habis maghrib baca surat Al-Falaq 3 balik, itu balik lagi santetnya kepada orangnya, ya, kepada dukunnya balik lagi. Ya, nanti dukun yang terserangnya balik lagi. Iya, makanya rajin-rajin baca surat Al-Falaq habis maghrib 3 balik. Hafal semua surat Al-Falaqnya, hafal? Ya, dibaca ya setiap habis sholat maghrib ya, cuma 3 balik. 3 balik, ya, 3 balik, supaya kalian dijaga sama Allah dari santet, teluh, sihir dan sebagainya. Berarti selanjutnya yang keempat,
Kejahatan orang yang dengki. Kita tuh hidup pasti ada aja yang dengki, iri, ya. Beli motor, tetangga iri, ya. Akhirnya gimana caranya supaya motornya hilang, ya. Beli HP baru, tetangga iri, bagaimana caranya supaya HP-nya rusak, ya. Banyak orang-orang yang iri, dengki, ya. Makanya sering dibaca tuh surat Al-Falaq supaya kita selamat dari orang-orang yang dengki, kejahatan orang-orang yang dengki. Ya, Bapak ulangi pesan pokok surat Al-Falaq yang ketiga. Di sini ada 4 kejahatan yang Allah sebutkan dalam surat Al-Falaq, yaitu 1, kejahatan makhluk Allah. Makhluk itu ciptaan Allah. Yang kedua, kejahatan di waktu malam apabila gelap gulita. Yang ketiga, kejahatan tukang sihir. Dan yang keempat, kejahatan orang yang dengki. Jadi ada 4 kejahatan yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Falaq. Ya. Sejauh ini ada yang ingin bertanya? Tanya apa Jimmy? Hah? Gak ada. Ya. Pak, Jimmy nabung Pak, nabung di celengan Pak. Ya. Itu duitnya hilang baik Pak. Ya. Hilang lagi hilang tuh. Itu kejahatan dari makhluk Allah. Makhluk Allah apa? Ciptaan Allah apa? Bisa jadi dari jin, diambil uangnya. Bisa jadi dari tuyul, diambil uangnya. Makanya setiap maghrib baca surat Al-Falaq 3 kali. Baca surat Al-Falaq. Habis maghrib 3 balik, 3 kali. Ya. Ya. Dan cepat walillah baca surat Al-Falaq cepat 3 balik 3 kali ya, cepat enggak bakalan 3 kali aja. Habis maghrib 3 kali, ya. Terus pesan pokok yang keempat. Yang keempat sekarang. Yang keempat apa sih pesan pokok yang keempat? Yang keempat, dengan membaca surat Al-Falaq berharap Allah senantiasa melindungi kita. Tuh ya, kalian harus sering membaca nih surat Al-Falaq ya, supaya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW mengajarkan, ketika Nabi Muhammad lewat tempat-tempat angker seperti kuburan, rumah kosong, Nabi Muhammad selalu membaca surat Al-Falaq 3 kali, terus surat An-Nas 3 kali. Ya, kalau lewat kuburan, tempat angker, rumah, baca surat Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas 3 kali. Anas yang bagaimana Anas? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu 3 kali. Al-Falaqnya 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. 3 kali. Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Rasulullah kalau lewat tempat-tempat angker ya, dijaga terusnya Rasulullah. Enggak ada jin yang jahat, yang jahil, enggak ada. Ya, semuanya takut karena sudah terlindungi, terjaga oleh surat An-Nas dan surat Al-Falaq yang dibacanya. Mohon perlindungan pada Allah. Ada jin baik, ada jin muslim. Ada jin kafir yang jahat, yang jahil, ada. Jin ada 2, jin kafir, jin muslim.
Ada jin muslim itu yang baik, yang sholat, sama seperti kita, sholat. Yang diperintahkan untuk beribadah sama Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi hakikatnya jin sama manusia itu untuk beribadah Allah ciptakan. Ya. Makanya jin itu ada dua, jin muslim ada yang ibadah, sholat, yang zikir ada. Ada jin kafir, yang jahat, yang jahil, ya. Orang lewat didorong sampai jatuh, turunin kakinya. Ya. Orang lagi enak-enak ditimpu, jin kafir itu, yang jahil, jahat. Ya. Tapi kalau kita baca surat Al-Falaq, yang ditimpuknya itu nggak kena. Ya, karena kita baca Al-Falaq, dijaga sama Allah. Ya. Makanya yang sering-sering baca surat Al-Falaq, ya. Udah apa hari? Udah? Marah semua. Kemarin kan kita nulis Arabnya, ya, tapi belum artinya. Sekarang kita tulis artinya, ya. Ayat pertama artinya apa sih? Katakanlah. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Ya. Arti ayat kedua, dari kejahatan
Ya, sok, mangga. Apa? Ya. Nanti ada latihan ya, habis ini latihan. Dijawab soalnya ya. Nanti setelah dijawab kalian istirahat ya. Nanti habis istirahat kita bahas latihannya. Latihan nomor 1. Dan dari kejahatan perempuan menemukan penyihir yang meniup pada bukul talinya. Latihan aja. Latihan, kerjakan sini. Pak, tulis, dikerjakan. Jawab.
Al-Falaq artinya ada di situ. Surat Al-Falaq ada titik-titik ayat. Ada berapa ayat? Ada di situ. Surat Al-Falaq adalah surat keberapa dalam Al-Quran? Ada di situ. Ya. Jumlah surat dalam Al-Quran ada berapa jumlahnya semuanya? Ada di sini tadi udah Bapak tulis, cuma dihapus lagi. Ya, iya. Ada berapa kejahatan yang Allah sebutkan dalam surat Al-Falaq? Ada di sini. Ya. Surat Al-Falaq tergolong surat apa? Ada di sini. Ya. Makhluk artinya tadi udah gua jelaskan. Makhluk itu artinya ciptaan Allah. Ya. Manusia harus memohon perlindungan hanya kepada siapa? Ada di situ. Manusia berlindung kepada Allah dari segala, ada di situ. Ya. Musyrik merupakan dosa. Ya. Gampang? Bisa dikerjakan? Ya, sok tulis soalnya, latihan, kerjakan ya. Nanti kalau sudah ditulis latihannya, soal latihannya, udah dikerjakan, kalian kumpulkan situ terus istirahat. Nah, ya. Kalau udah diisi, kalau belum diisi nggak boleh istirahat. Diisi dulu, tulis, diisi, baru istirahat. Ditulis soal latihannya, terus diisi. Setelah isi, kalian kumpulkan bukunya, terus istirahat. Hah? Nomor 1 sampai 10. Nomor 1 jawabannya ada di situ. Lihat, semua baca. Semua latihan ini ada di situ. Enggak, Al-Falaq artinya ada di situ. Tuh, Al-Falaq artinya apa tuh? Enggak ada di situ. Al-Falaq artinya apa nih tuh? Sautik masak itu. Tata artinya ta. Ah. Al-Falaq artinya ta. Ah. Bukan Al-Falaq artinya ini, bukan. Tapi Al-Falaq artinya yang ini. Nah, ya itu, Pak. Paham ya? Jadi bukan arti yang ini, bukan. Arti yang ini nih, tuh. Ya. Udah ya. Cepat ditulis, terus dikerjakan, terus kumpulkan bukunya.